kantong mayat. Ia tewas pada pertengahan 1992 dalam kecelakaan mobil saat hendak memberikan presentasi tentang Ötzi temuannya. Beberapa minggu kemudian, giliran Kurt Fritsch yang bernasib sial. Fritsch, si pendaki penemu Ötzi dan membawa Gunther Hahn ke lokasi penemuan, tewas tertimbun longsoran salju. Beberapa bulan kemudian menyusul Rainer Hotzel, jurnalis asal Austria yang mendokumentasikan evakuasi jasad Ötzi dari gunung. Meninggal di usia 47 tahun karena tumor otak. Ia wafat hanya beberapa minggu setelah film dokumentasinya dirilis ke publik. Kematian juga menghampiri arkeolog Konrad Spindler yang pertama kali memeriksa jasad Ötzi, yang meninggal karena menderita multiple sclerosis atau gangguan pada saraf otak, mata, dan tulang belakang. Ironisnya, dia meninggal tak lama setelah bicara ke publik jika dirinya tak percaya dengan adanya kutukan Ötzi. Dan kutukan terakhir menimpa Helmut Simon, salah satu dari 2 pendaki yang pertama kali menemukan mumi Ötzi. Ia tewas membeku pada 2004 akibat badai salju hebat ketika mendaki gunung. Gaun pengantin ini bukan gaun pengantin biasa. Konon, gaun putih berlengan panjang milik seorang wanita bernama Anna Becker ini membawa kutukan. Banyak yang bilang siapa saja yang memakai atau menyimpan gaun ini akan mengalami kesialan, kesurupan hingga keinginan tak terbendung untuk mengakhiri hidup. Gaun pengantin ini adalah milik Anna Becker, seorang wanita dari Altona, Pennsylvania yang terlahir dari keluarga terpandang. Tahun 1849 silam, Anna Becker jatuh cinta pada pria pekerja besi rendahan. Hubungan keduanya pun ditentang keras oleh ayahnya, Elias Becker. Walau ditentang, Anna tetap mencintai pemuda pujaan hatinya. Ia bahkan memesan sebuah gaun pengantin cantik secara diam-diam untuk pernikahannya kelak. Mengetahui hal ini, Elias mengusir kekasih Anna dari kampung halaman mereka. Kecewa dengan perbuatan Elias, Anna marah dan bersumpah selamanya tak akan menikah. Anna membuktikan sumpahnya hingga akhirnya meninggal dunia tahun 1914 dengan hati yang hancur. Sepeninggal Anna, gaun pengantin ini sempat dipakai oleh saudaranya. Dari sinilah kutukan itu bermula. Setiap pengantin yang memakai gaun ini mendapat berbagai teror mengerikan. Bahkan sampai ada pengantin yang nekat melompat dari atas balkon pernikahan. Hingga akhirnya, gaun Anna Becker kembali ke rumah keluarga Becker yang kemudian beralih fungsi menjadi museum. Namun gaun putih di dalam lemari kaca ini seolah tetap hidup. Beberapa staf dan pengunjung museum mengaku melihat gaun ini bergerak sendiri dengan lengan gaun berkibar seolah ada sosok gaib yang memakainya. Beberapa juga mengaku melihat sosok tak kasat mata di dekat gaun ini. Kabarnya energi emosional Anna Becker tersimpan di sini, terkurung di dalam gaun pengantin yang tak pernah ia kenakan. Gaun yang harusnya membawanya pada kebahagiaan kini jadi simbol cinta penuh luka diiringi kutukan mengerikan. Siapa sangka di balik pedang Muramasa yang penuh nilai sejarah ini juga tersimpan sebuah kutukan. Pedang Muramasa adalah senjata legendaris Jepang yang dikenal tak hanya karena ketajamannya, tapi juga reputasinya yang mengerikan. Ditempa oleh pandai besi bernama Sengo Muramasa pada abad ke-16, pedang ini konon memiliki jiwa haus darah yang tak bisa dikendalikan. Sengo Muramasa sendiri dikenal sebagai sosok yang mudah marah, arogan, penuh kebencian, bahkan cenderung kejam dan gila. Menurut legenda, Muramasa Sengo menempa pedang buatannya di malam tanpa bulan. Banyak kisah menyebut bahwa pedang Muramasa akan mendorong pemiliknya untuk membunuh bahkan tanpa alasan. Tak hanya menghabisi musuh, tapi memaksa tuannya untuk mencari darah, termasuk keluarga atau dirinya sendiri. Kaisar Tokugawa bahkan sempat melarang penggunaan pedang Muramasa karena dipercaya menjadi penyebab kematian banyak anggota keluarganya. Saat ini beberapa pedang Muramasa yang asli tersimpan di museum atau koleksi pribadi. Meski tak dipamerkan secara permanen, beberapa di antaranya bisa ditemukan di Museum Nasional Tokyo dan Museum Nasional Kyoto. Ngeri, hari gini masih ada yang pakai ilmu hitam untuk memisahkan sepasang kekasih. Aku sering nemu ngenekan, aku niat nulung. Tepak ning aku dewe. Racun sangga, racun goib pemisah suami istri yang meminta tumbal nyawa. Temukan jawabannya sesaat lagi, tetaplah di On The Spot. Dalam tubuhnya, yaitu hidrokinon dan peroksida yang tercampur dalam ruang khusus, lalu meledak kecil seperti letusan mini.
Suara semburannya bahkan bisa terdengar lewat alat audio sensitif. Kumbang ini hidup di wilayah tropis dan sedang termasuk Indonesia dan dikenal sebagai salah satu serangga dengan sistem pertahanan paling rumit. Saking uniknya, para ilmuwan kini meneliti cara kerja tubuhnya untuk menginspirasi teknologi pertahanan dan bahan bakar masa depan. Insting melindungi selanjutnya datang dari induk burung. Awalnya hanya terlihat satu burung besar yang sedang duduk, tetapi ketika digeser, ternyata ada selusin lebih anak burung yang terselimuti tubuhnya. Perilaku ini rupanya dilakukan induk burung untuk melindungi anak-anaknya dari dingin, pemangsa, dan stres, serta mempererat ikatan antara induk dan anak. Salah satu burung yang dikenal melakukan ini adalah killdeer, burung pantai yang sering menyembunyikan anak-anaknya saat bahaya mengintai. Di wilayah tropis, burung jacana juga dikenal membawa anak-anaknya di bawah sayap sambil berjalan di atas tanaman air. Sekilas terlihat seperti burung jacana berkaki banyak ya pemirsa, padahal kaki-kaki itu adalah milik sang anak yang tubuhnya bersembunyi di balik sayap orang tuanya. Awalnya, pasti Anda mengira semut ini sedang kesakitan sampai sayapnya terlepas. Padahal calon ratu semut ini baru saja menyelesaikan misi terpenting dalam hidupnya, yaitu penerbangan kawin alias nuptial flight. Proses tersebut melibatkan semut betina dan semut jantan yang terbang ke udara untuk kawin di langit terbuka. Setelah itu, terjadi momen dramatis di mana sang betina melepaskan sendiri sayapnya. Karena sayap itu sudah tak lagi dibutuhkan, dan ia kini akan hidup di bawah tanah, membangun koloni baru sebagai ratu. Sayangnya semut jantan punya nasib berbeda. Mereka mati tak lama setelah kawin. Sementara sang ratu membawa cadangan sperma yang cukup untuk menghasilkan ribuan semut pekerja selama bertahun-tahun. Penerbangan kawin ini hanya terjadi sekali dalam setahun dan seringkali serempak dalam satu wilayah. Namun, dari ribuan calon ratu yang ikut terbang, hanya sedikit yang berhasil membangun koloni baru. Banyak yang gagal karena pemangsa, cuaca, atau tidak menemukan tempat yang tepat. Jika berhasil, koloni yang lahir bisa bertahan puluhan tahun, menjadikannya salah satu kerajaan bawah tanah paling kokoh dan terorganisir di dunia hewan. Pemirsa pernah melihat bagaimana hamster makan? Lucunya mereka akan terus memasukkan makanan ke dalam mulutnya sampai pipinya menggembung besar. Ternyata itu bukan karena mereka rakus, melainkan insting untuk bertahan di alam liar. Di alam liar, hamster menggunakan kantong pipi untuk mengangkut makanan ke sarangnya agar bisa dimakan nanti dalam keadaan aman. Mereka bisa membawa makanan hingga setengah berat tubuhnya hanya dengan menyimpannya di dalam pipi. Selain makanan, mereka juga bisa menyimpan bahan sarang seperti daun atau rumput kering. Menariknya, kantong pipi hamster tidak menghasilkan air liur. Jadi makanan yang dibawa